Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang para sahabat Antv Lovers yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TM-TM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 15 Desember 2021, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, Abimana yang merasa lelah dengan permintaan Eyang Marta yang selalu saja meminta Kinanti untuk segera hamil dan segera memberikan Eyang cicit. Akhirnya Abimana kini sudah mulai memikirkan bagaimana caranya agar dirinya dan juga Kinanti segera diberikan keturunan. Pada suatu malam, Kinanti yang sudah duduk manis di kasur indahnya ini dengan berdandan begitu cantiknya, bahkan dengan aroma yang begitu wangi. Hal ini dilakukan Kinanti karena atas perintah Eyang Marta. Tak lama kemudian, Abimana pun masuk ke kamarnya dan melihat istri tercintanya yang sudah menunggunya di kamarnya ini. Abimana merasa sedikit heran dengan penampilan Kinanti yang sudah berdandan begitu cantik, bahkan Kinanti begitu mempesona dengan aroma yang sangat harum. Seperti biasa, Abimana bertanya kepada Kinanti, mengapa Kinanti berdandan secantik itu dan tidak seperti biasanya, ucap Abimana kala itu kepada Kinanti. Kinanti pun menjawab bahwasanya ini semua ia lakukan karena Eyang Marta telah menyuruhnya untuk berdandan seperti ini. Raut wajah Kinanti saat itu nampak murung karena Kinanti takut Abimana merasa kesal lagi kepada dirinya karena lagi-lagi Eyang Marta telah memaksanya untuk segera memberikan keturunan. Kinanti pun meminta Abimana untuk melupakan semua itu dan meminta Abimana untuk segera tidur saja karena waktu sudah malam dan pastinya Abimana sudah lelah dengan pekerjaannya. Namun tak disangka ketika Kinanti ingin merebahkan tubuhnya di kasurnya ini, Abimana menarik tangan Kinanti dan berkata kepada Kinanti, "Mungkin sudah saatnya kini kita harus berusaha bersama-sama untuk segera memiliki momongan," ucap Abimana kala itu kepada Kinanti. Kinanti pun terharu mendengar perkataan Abimana. Ia pun menatap Abimana karena akhirnya Abimana ingin berusaha untuk segera memberikan Kinanti seorang anak. Kinanti berterima kasih kepada Abimana seraya memeluk Abimana dengan hangatnya dan berkata kepada Abimana, "Terima kasih ya Mas Abi, karena Mas Abi mau melakukan itu semua untuk membahagiakan saya," ucap Kinanti kepada Abimana kembali. Nah sahabat, sepertinya tidak akan lama lagi kita akan disuguhkan dengan kabar bahagia, yaitu mengenai kehamilan Kinanti. Namun di sisi lain, Abimana merasa geram dan marah kepada Mama Marissa karena Mama Marissa selalu mengikut campurkan Kinanti dalam permasalahan rumah tangganya. Terlihat di sini Abimana yang saat itu menemui Mama Marissa di suatu tempat. Abimana mengatakan kepada Marissa bahwasanya apa yang telah suaminya lakukan saat ini, yang ingin menikahi Claudia, itu adalah karmanya sendiri atas apa yang telah Anda perbuat selama ini, terutama terhadap Ibu Kinanti, ucap Abimana kala itu kepada Marissa dengan tegasnya. Lalu Kinanti dan Abimana pun pergi. Namun tak sampai di situ saja, terlihat di sini Kinanti dan Abimana yang datang untuk menghadiri acara Papa Herman bersama dengan Claudia ini. Lagi-lagi Mama Marissa membuat ulah, bahkan Marissa membuat Kinanti dan semua orang menjadi panik karena di sini tiba-tiba saja Mama Marissa terjatuh dan mengalami pingsan ketika menghadiri pengajian yang diadakan oleh Herman dan juga Claudia ini, karena mereka akan segera melangsungkan pernikahannya. Tentunya di sini Marissa yang tidak terima dengan adanya pernikahan Herman dan juga Claudia. Akhirnya Marissa terus saja mengamuk kepada Herman
hingga terjadilah keributan di antara mereka. Dan Abimana yang menyaksikan kekacauan ini, ia pun merasa sangat muak dengan tingkah laku para mertuanya ini. Akhirnya Abimana pun meminta kepada Kinanti untuk segera pulang saja ke rumahnya kembali, karena Abimana tidak tahan melihat semua ini. Kemudian selanjutnya, David yang saat itu telah berbohong kepada Abimana tentang keberadaan Amanda. Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya David mengaku kepada Abimana jika dirinya belum mengetahui keberadaan Amanda. Akan tetapi sebenarnya David telah mengetahuinya. Namun David terpaksa berbohong kembali kepada Abimana mengenai Amanda ini, karena David takut jika dirinya mengatakan hal ini sekarang kepada Abimana, maka Abimana akan langsung mengamuk kepada Amanda. Tentu saja David tidak ingin itu semua terjadi, karena David merasa kasihan kepada Amanda. Dan seperti yang kita ketahui bahwa David sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Amanda kini sudah benar-benar berubah menjadi orang yang begitu baik. Dan kini kehidupan Amanda pun sudah berubah drastis, dan Amanda yang dulu tidak lagi seperti Amanda yang sekarang ini. Begitu banyak perubahan kepada Amanda, sampai-sampai David pun tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah melihat perubahan di dalam diri Amanda ini. Kini David merasa sangat bahagia melihat perubahan di dalam diri Amanda. Sampai-sampai ia pun tidak tega jika Amanda harus mendapatkan kemarahan lagi dari Abimana. Dan di sini David kembali ingin memastikan apakah Amanda benar-benar sudah berubah dan bukan hanya sandiwaranya saja. Diam-diam David pun mengintai semua aktivitas Amanda. Dan benar saja, kini David yakin bahwa Amanda benar-benar telah berubah menjadi orang yang sangat baik. Tentu saja di sini David telah mempunyai bukti bahwasanya Amanda memang benar-benar telah berubah. Akhirnya David pun akan memberanikan dirinya untuk mengatakan hal ini kepada Abimana dan juga Kinanti mengenai keberadaan Amanda, dan berharap Kinanti akan mengerti dan dapat memaafkan semua kesalahan Amanda dan bisa memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Amanda. Kita doakan saja ya sahabat, semoga Abimana bisa memaafkan semua kesalahan Amanda dan dapat melupakan masa lalu Amanda. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.